Kembali di Sehat di Tengah Pandemi, saat ini kita sudah terhubung secara daring dengan Dr. Wiwin, dokter spesialis paru yang akan menjawab pertanyaan Anda. Tadi kita sudah menjawab 3 pertanyaan yang dikirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Dan sekarang kita akan menjawab penelpon yang sudah menghubungi kami di nomor 02153660500. Yang pertama ada Pak Saudin di Bandung. Selamat pagi Pak Saudin. Iya, selamat pagi Pak. Pagi Pak Saudin. Silakan Pak Saudin pertanyaannya untuk Dr. Wiwin. Selamat pagi Dok. Pagi. Oh ya, begini. Apakah yang sudah meninggal, sudah masuk peti mati, masih bisa menularkan virus corona? Itu karena saya lihat banyak yang sudah meninggal diambil oleh keluarganya, nggak boleh. Apakah masih bisa menularkan virus corona kepada yang hidup dan yang sudah meninggal, sudah masuk peti mati? Terima kasih Pak. Itu saja Pak ya. Baik. Itu aja Pak. Kita akan jawab nanti Pak Saudin. Kita terima dulu telepon dari Bu Dian di Semarang. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Bu dokter. Dian. Silakan. Bu. Halo, Pagi. halo, dokter. Ya. Ya, halo dokter. Ini saya akhir-akhir ini sesek terus dok, sampai megap-megap. Biasanya kan saya nyedot seretat yang 100 mg itu sudah bisa. Tapi sekarang tuh nggak bisa, sampai saya pakai Inovar itu dok. Kadang saya juga minum Monarin, tapi tetap megap-megap terus dok. Saya sebenarnya kepingin ke dokter spesialis paru, tapi saya khawatir itu dok, kalau misalnya saya malah kena apa-apa di rumah sakitnya itu, terus baiknya apa ya dok yang saya lakukan? Saya mesti minum apa? Ini juga saya megap-megap terus dok. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Bu Dian, dok. ditahan dulu Bu Dian. Mungkin dokter ada spesifik yang mau ditanyakan pada Bu Dian kondisinya? Ya. Enggak. Nanti aja. Ya Dokter Wiwin, apakah ada yang mau ditanyakan Ya. ke Bu Dian? Enggak tuh dok, cuman saya memang ada ini dada sebelah kanan itu agak sakit sampai ke pundak punggung sebelah kanan itu dok. Sakit begitu Bu ya? Ya aku ya maksudnya ya megap-megap terus hari-hari seperti itu sampai bunyi ngakik-ngakik gitu dok. Oke, baik. Terima kasih Bu Ya, Dian. terima kasih ya. Akan dijawab oleh Dokter Wiwin. Kita jawab dulu pertanyaan Pak Saudin. Dokter, Ya. silakan dok. Ya, terima kasih Pak Saldi. Jadi protokol yang dilakukan oleh petugas kesehatan ya, untuk menangani pasien COVID yang meninggal itu memang demikian. Itu sudah protokol ya dalam rangka untuk ya mencegah supaya orang lain tidak tertular. Karena memang COVID ini sangat menular. Kita masih belum tahu apakah virus ini setelah orang meninggal akan tetap bisa menularkan ke orang lain atau tidak. Ya, kita tetap memperlakukan protokol tersebut. Ya, jadi kalau kita melihat sendiri apa yang dilakukan pada jenazah orang COVID, itu sebetulnya memang sudah, ya kalau menurut kita sih sebetulnya sudah cukup ya, tidak perlu ini lagi ya. Tapi namanya penyakit ini kan kita belum tahu. Ya, jadi sekalipun sudah ditutup dengan plastik ya anti air ya berlapis-lapis dimasukkan melalui kandang peti, ya itu kita tidak tahu apakah memang itu sudah cukup atau belum. Tapi itulah kira-kira yang bisa dilakukan dalam rangka mencegah supaya virus ini tidak menyebar. Meminimalisir resiko begitu ya dok? Ya, yang kedua juga untuk mencegah supaya masyarakat mengerti bahwasanya ini memang jenazah yang infeksius ya, yang betul-betul berpotensi untuk menular. Kalau tidak dilakukan seperti itu. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan itu ya masyarakat bisa mengatakan ini kan tidak apa-apa, pasiennya kan sudah meninggal. Nah, itu akan berbahaya justru. Ya, makanya kita membuat itu dalam rangka untuk mencegah supaya masyarakat jangan sampai tertular. Oke. Demikian. Untuk virusnya apakah tetap bisa bertahan dok di dalam jenazah begitu meskipun sudah meninggal, virusnya sendiri apakah masih bisa bertahan di dalam tubuh tersebut? Ini ya saya kasih contoh ya pasien. Ya, ini pasien real ya. Pasien suaminya itu positif COVID, kemudian meninggal. Ya. Nah, sebelum meninggal itu istrinya dibawa ya
maksudnya apa? Jadi orang itu kalau sudah meninggal itu bisa menularkan kepada orang lain. Ya kalau kita tidak tangani begitu ya. ditangani secara baik, ya bagaimana menangani pasien tersebut. Jadi sekalipun sudah meninggal, dia masih bisa tetap menularkan ke orang lain. Itu yang kita tidak tahu. Makanya penanganan jenazah untuk orang COVID itu kita buat sedemikian rupa sehingga tidak menularkan orang lain. Oke, tidak mengambil resiko dalam hal tersebut. Kita jawab pertanyaan dari Ibu Dian, Dok. Ibu Dian ini mengalami sesak nafas sampai megap-megap, sudah mengkonsumsi sejumlah obat untuk mengatasi, namun tidak berhasil juga. Bahkan ia merasakan, tadi sepertinya ia merasakan nyeri di bagian dada sebelah kanan hingga ke punggung sebelah kanan. Ya, jadi Ibu Dian ini sepertinya mengalami asma ya, karena kalau dilihat dari obatnya, ibu ini kelihatannya mengalami asma dan sudah mendapatkan obat yang sesuai sebetulnya. Tapi karena mungkin ada penyebab lain, pencetus lain yang menyebabkan sesaknya tidak hilang dengan obat yang sudah dikonsumsi selama ini, mungkin kalau megap-megap itu kan berarti kan berat ya Bu ya, itu memang ibu sebaiknya ke rumah sakit. Ya, karena dokter nanti akan menentukan apakah pencetus sesaknya sehingga sesaknya bertambah. Karena kalau kita sudah mendapatkan obat tersebut, ya biasanya kita minta untuk menaikkan dosisnya dulu, ya. Itu kadang-kadang bisa mengurangi sesaknya. Tapi kalau penyebab lain ini tidak diobati, kadang-kadang obat sekalipun dinaikkan dosisnya tetap saja tidak mengurangi sesak. Untuk itu mungkin perlu dicari penyebab apa. Biasanya infeksi, dan selama belum diobati infeksinya, itu sesaknya juga tidak akan hilang. Nah itu berarti mau tidak mau ke rumah sakit. Ibu Dian harus berkonsultasi kepada dokter di rumah sakit begitu ya, Dok? Ya, betul. Baik, protokol kesehatan tentu saja Ibu Dian harus dilaksanakan dengan baik pada saat Ibu Dian berobat ke rumah sakit. Kita ada penelpon satu lagi dengan Bapak Made di Denpasar. Selamat pagi, Pak Made. Selamat pagi. Pak Made. Selamat pagi, Kompas TV. Pagi, Pak. Selamat pagi, dokter. Silakan, Pak Made. Silakan, Pak Made. Ya, saya dulu pernah sakit TBC, Dok. Ya. Terus saya sudah selesai minum obat sesuai dengan ini dari dokter selama 6 bulan itu, Dok. Dan sekarang saya sudah sembuh. Nah, pertanyaan saya, Dok, di dada sebelah kanan kalau saya napas itu kayak ketarik, Dok. Kalau pagi bangun tidur pagi itu, Dok, seperti napasnya kayak tarik itu, Dok. Bagaimana kira-kira, Dok? Apakah sakitnya yang dulu itu mungkin artinya ada pengaruhnya itu, Dok? Terima kasih, Dok, jawabannya. Baik, terima kasih Pak Made. Silakan, Dok, untuk langsung dijawab pertanyaan dari Pak Made tadi. Ya, terima kasih Pak Made. Ya, bersyukur ya Pak Made, TB-nya sudah sembuh ya, diobati 6 bulan. Nah, kalau sekarang ada keluhan, ya saya tidak tahu apa yang terjadi, apakah ini ada kaitannya dengan penyakit yang dulu, ya. Tapi kalau penyakit yang dulu harusnya tidak ya. Ya harusnya kalau sudah sembuh ya tidak ada keluhan. Justru keluhan-keluhan itu yang akan diobati, ya. Nah, tapi kalau ada sekarang keluhan, kalau pengalaman saya sih kebanyakan kalau sakit-sakit seperti itu, ya mungkin karena ototnya saja, ya. Bapak mungkin salah posisi waktu tidur, atau beberapa waktu lalu pernah mengangkat benda atau sesuatu yang terlalu berat, sehingga cedera di otot, itu bisa menimbulkan perasaan sakit, ya. Ya, tapi tidak ada kaitannya dengan penyakit yang dulu. Ya mestinya penyakit yang dulu harusnya sudah sembuh dan tidak menyebabkan penyakit. Kecuali kalau yang dulu itu memang melibatkan
selaput paru-paru, karena di situ ada saraf, itu juga menyebabkan sakit. Ya. Tapi biasanya setelah diobati juga hilang, nggak timbul lagi. Ya. Nah, kalau sekarang tiba-tiba setelah 6 bulan ada keluhan seperti itu, ya harus dipastikan. Tapi pengalaman sih mungkin hanya sekitar masalah di otot saja yang mengalami sakit tersebut. Dipantau terus mungkin ya dok ya, apakah terus memburuk gitu ya dok ya, dan menyebar gitu ya dok. Baik, Dr. Wiwin, terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa maupun mereka yang mengirimkan melalui media sosial kami. Dr. Wiwin, dokter spesialis paru Wiwin Heru Wiono, terima kasih sekali lagi atas waktunya di Sehat di Tengah Pandemi. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah menghubungi kami dengan pertanyaan Anda. Anda bisa mengirimkan pertanyaan lainnya melalui Instagram kami di @sapindonesia_kompas.tv. Senin sampai Jumat kami akan menghadirkan dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Sehingga kalau Anda ragu ke rumah sakit, Anda bisa bertanya, setidaknya mendapat gambaran mengenai kondisi ataupun kejelasan mengenai suatu situasi kesehatan Anda dengan dokter-dokter di Sehat di Tengah Pandemi. Kami akan kembali dengan informasi lainnya.